wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkih anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua, bertemu walaupun melalui Zoom meeting. Insyaallah tidak mengurangi keakraban, tidak mengurangi keistimewaan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan dan ketaatan ini. Kita berharap sebagaimana Allah kumpulkan kita semuanya dalam keluarga yang taat, dalam pertemuan yang sangat bermanfaat ini, dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam hari ini kita berjumpa, kita bersua tentunya dalam rangka silaturahim, menambah amal ibadah kita, menambah ketaatan kita, menambah ilmu kita, dan lebih dari itu saya kira kita berharap pertemuan kali ini semoga nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal kita yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Palembang, bahasa dusun, apa bahasa Arab ini nih? Bahasa Jakarta tidak bisa gitu. Bahasa Suaranya hilang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz manggilnya ini adik kakak Ayu Aduh galau di sini ya. Jadi lemak manggilnya Ayu kakak, adek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ponaan aduh galau di sini. Ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengupas sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya kita untuk bersegera melakukan amal-amal ketaatan. Tentunya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki tugas dan kewajiban, dan kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang sia-sia. Kita punya visi, punya misi, punya tujuan dalam kehidupan kita. Karenanya kehidupan kita sangat terbatas.
waktu yang Allah berikan kepada kita tidak begitu lama. Dan di dalam waktu yang Allah berikan kepada kita semua itu, Allah titipkan kewajiban yang harus kita lakukan. Hal-hal yang harus kita kerjakan. Dan nanti semua perintah Allah SWT ini, baik itu perintah maupun larangan Allah SWT, nanti akan dicek, akan dihitung pada hari kiamat. Pada yaumul qiyamah, semua kita harus mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu dalam waktu yang singkat, kesempatan yang terbatas, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk bersegera melakukan amal-amal ketaatan. Dan salah satu tanda dan tradisi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkap dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang yang taat, orang-orang yang baik itu adalah mereka orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan. Di sini diungkap dalam Al-Quran, yusari'una fil khairat. Kata para ulama tafsir, menggunakan huruf fi ini menandakan bahwa orang-orang tersebut adalah mereka yang memang dalam tabiatnya, dalam kebiasaannya, memang hidup dalam kebaikan demi kebaikan. Ketika mereka melakukan kebaikan itu bukan untuk coba-coba, bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi memang mereka orang-orang yang baik itu adalah mereka yang selalu dan terus melakukan amal-amal ketaatan. Lalu ketika mereka melakukan amal-amal ketaatan itu, mereka senantiasa berdoa kepada kami, kata Allah, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka senantiasa harap-harap cemas, berdoa kepada kami. Kenapa harap-harap cemas? Karena boleh jadi amal yang mereka kerjakan, kebaikan-kebaikan yang selama ini mereka lakukan, sedekah, sholat, puasa, dan sebagainya, boleh jadi tidak dicatat, tidak dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kebaikan yang selama ini telah dikerjakan tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali amal-amal yang dikerjakan oleh seseorang ternyata ketika ditimbang nanti pada hari kiamat tidak ada sama sekali beratnya, tidak ada sama sekali manfaatnya. Nah, orang-orang tersebut mereka senantiasa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan yang mereka kerjakan. Wa kanu lana khashi'in, dan orang-orang itu senantiasa khusyuk dalam hidupnya, mereka senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku, dalam kebiasaan, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Artinya mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, mereka yang bersegera. Bersegera artinya tidak menunda-nunda, tidak menunggu, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah peperangan Uhud, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika dalam peperangan Uhud, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Saat itu dia sudah persiapan dan dia memakan korma. Ketika makan korma itu dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau saya berjihad hari ini dan saya terbunuh, di mana posisi saya? Maka Rasulullah SAW katakan, fil jannah, engkau akan masuk surga.
Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Sahabat itu membuang korma yang tengah dia makan tersebut. Dia katakan, tidak boleh ada yang menghalangiku untuk masuk ke dalam surga. Dan dia maju ke medan perang dalam peperangan Uhud dan dia terbunuh fisabilillah, terbunuh syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melihat suatu kesempatan untuk mengerjakan kebaikan, mereka tidak menunda kebaikan tersebut. Dikisahkan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat. Dikisahkan dalam riwayat tersebut beliau langsung pulang ke rumah bergegas, pulang ke rumahnya. Dan para sahabat bingung, tidak biasanya Rasulullah bergegas pulang ke rumah. Ketika itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuatmu bergegas pulang ke rumah setelah sholat ini? Kata Rasul, saya ingat di rumah saya itu ternyata ada harta yang belum aku sedekahkan. Maka aku segera pulang dari sholat ini untuk mengambil harta itu, lalu aku bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah yang terjadi pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka tidak menunda-nunda amal-amal kebaikan. Sering sekali seseorang menunda-nunda kebaikan, ketaatan, amal-amal soleh karena mereka merasa masih ada waktu. Nah, hadis yang akan kita kupas ini, Rasulullah SAW ingatkan di dalamnya bahwa hendaknya kalian bersegera sebelum datang 7 kondisi. 7 kondisi itu adalah 7 kondisi kita berada dalam keadaan lemah. Lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan lemah secara keimanan kita kepada Allah. Maka sebelum datang 7 kondisi tersebut, kata Rasul, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasul, bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai amal kebaikan sebelum datang 7 perkara. Sebelum datang 7 kondisi, di mana 7 kondisi ini mau tidak mau dia pasti akan datang kepada seseorang. Cepat atau lambat, 7 kondisi ini bisa jadi seseorang akan mengalaminya. Oh, Apa kata Rasul yang 7 tersebut? Kata Rasul, hal tantaziruna illa faqran munsia. Kata Rasul, apakah kalian mesti menunggu masa miskin untuk baru taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini peringatan kepada orang-orang yang Allah anugerahkan harta kekayaan. Jangan nunggu waktu miskin, waktu tidak memiliki apa-apa, baru mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tantaziruna illa faqran munsia. Kenapa? Karena kefakiran, kemiskinan sering sekali membuat orang terbatas untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, kebaikan demi kebaikan. Karenanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kenapa? Karena kefakiran sering sekali menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Rasulullah sabdakan, adal faqru ayyakuna kufran. Sering sekali kefakiran itu menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu agama yang kuat, maka kefakiran, kemiskinan sering membuat seseorang terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dari 7 kondisi tersebut, kondisi ketika seseorang dalam keadaan fakir miskin,
di mana keadaan tersebut menjadikannya kesulitan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasul, au ghinan mutaghiya. Apakah kalian baru mau akan taat kepada Allah, baru mau akan melakukan amal-amal kebaikan ketika datang ghinan mutaghiya, masa kaya, di mana masa kaya itu sering menjadikan seseorang lupa diri, sombong. Jangan sampai menunggu masa kaya baru mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang tengah Allah uji dengan kefakiran dan kemiskinan. Jangan katakan saya baru mau taat nanti ketika saya memiliki kendaraan, memiliki rumah, memiliki tempat. Kenapa? Karena sering sekali orang yang tidak kuat imannya, ketika Allah uji dengan kekayaan, kekayaan itu menjadikan seseorang berlaku sombong, lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita tidak melarang orang kaya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dua golongan kelompok yang boleh kita cemburui. Arti cemburu di sini kita harus nurut mereka itu. Siapa dua golongan itu? Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, seseorang yang Allah anugerahkan ilmu dan dengan ilmu itu dia lakukan ketaatan kepada Allah. Dia pakai ilmunya. Nah, itu kita harus cemburu kepada orang-orang tersebut. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah anugerahkan harta dan harta itu dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah agama yang menyuruh kita untuk berikhtiar, berusaha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan porsi masing-masing. Kepada orang kaya, Rasulullah katakan, baik-baik orang itu adalah orang yang kaya dan kekayaannya itu dia gunakan. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan orang miskin, Rasulullah SAW memberikan harapan kepada mereka. Bahkan Rasulullah katakan, "Usyurni fi zumratil masakin, ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin." Jadi Rasulullah SAW dalam berbagai kondisi beliau memberikan support baik kepada orang-orang yang tengah Allah uji dengan kefakiran, kemiskinan, dan begitu juga ketika berjumpa dengan orang-orang yang Allah anugerahkan kekayaan. Nah, kaya sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika seseorang tidak mampu untuk mengkondisikan kekayaan itu, sering sekali seseorang bisa lupa diri sehingga dia sombong dan lupa untuk melakukan kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kita, sejarah umat Islam, dikisahkan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan nama merpati masjid. Dia bernama Sa'labah. Sa'labah adalah orang sahabat Rasulullah yang taat, rajin ke masjid. Saking dia rajin ke masjidnya, dia dikenal dengan merpati masjid. Namun Sa'labah ini dalam kondisi miskin. Dia minta doa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku kaya dan aku akan taat kepada Allah." Singkat cerita, Sa'labah pun didoakan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan, "Ya Sa'labah, qalilun tashkur khairun min katsirin takfur." Sedikit engkau syukuri nikmat Allah itu afdal daripada banyak tetapi engkau nanti kufur. Tapi Sa'labah minta doa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan." Akhirnya singkat cerita, Sa'labah pun didoakan oleh Rasulullah dan Sa'labah menjadi orang yang kaya raya dengan berbagai macam ternak yang dia miliki. Ternyata akhirnya apa? Sa'labah yang tadi to'a ketika miskinnya, ketika dia kaya, ternyata dia lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin setiap hari ke masjid sudah berubah menjadi seminggu sekali. Seminggu sekali berubah menjadi setahun sekali. Dan tatkala Rasulullah mengutus sahabat untuk mengambil zakat dari Sa'labah,
Apa kata Sa'labah? Nanti saja zakat akan saya keluarkan. Di situ Rasulullah SAW ya, marah kepada Sa'labah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk tidak mengambil zakat dari Sa'labah lagi. Ketika mendengar itu Sa'labah pun sedih dan dia bawa hartanya, ya Rasulullah, ini zakat saya. Apa kata Rasul? Tidak, Allah sudah melarangku untuk menerima zakat dari Sa'labah. Tidak diterima zakatnya oleh Rasulullah. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun tidak menerima. Pada masa Umar bin Khattab pun tidak menerima. Dan pada masa Utsman bin Affan, dia wafat pada masa Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pun tidak menerima zakat Sa'labah tersebut. Kenapa? Karena orang ini ya lupa kepada Allah SWT karena kekayaan. Maka Rasulullah SAW ingatkan poin yang kedua, sebelum datang masa kaya yang melupakan, maka segeralah lakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Dan perlu kita ingat bahwa amal ketaatan di sini bukan hanya amal ketaatan yang langsung hablum minallah, ya, tetapi juga amal ketaatan kebaikan ini luas dalam agama kita ini. Hablum minan nas, membantu orang yang kesusahan, berbaik sangka kepada orang lain, itu semua dalam kategori amal-amal soleh, al-khairat, kebaikan demi kebaikan. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, au maradan mufsida. Apakah kalian baru mau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang masa sakit yang sering masa sakit itu merusak? Jangankan sakit berat, ya, sakit yang ringan saja sering sekali menghambat kita untuk melakukan sholat. Boleh jadi seseorang ya demam saja, demamnya sudah membuat dia sudah tidak konsisten lagi melakukan ibadah. Kenapa? Karena memang sakit sering membuat orang sulit untuk melakukan ibadah yang optimal. Maka kata Rasul, sebelum datang masa sakit itu, ya, segeralah lakukan ketaatan, lakukan kebaikan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayus sadaqah afdal? Ya Rasul, sedekah yang bagaimana yang afdal itu? Apa jawaban Rasul? Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'malul ghina wa la tumhil. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang afdal itu engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat, segar bugar, sahihun syahih. Engkau segar bugar, engkau sehat, engkau kaya, engkau sangat mencintai hartamu dan engkau takut kemiskinan. Itulah sedekah yang afdal. Sedekah yang engkau keluarkan itu lebih afdal daripada engkau keluarkan ketika engkau sudah sakit-sakitan, ketika engkau sudah tua, ketika engkau sudah tidak lagi menginginkan harta kekayaan. Maka kata Rasul, sedekah yang afdal itu dalam kondisi seorang gagah, kuat, senang sama harta, saat itulah melakukan kebaikan, khususnya bersedekah yang afdal. Nah, sebelum datang masa sakit itu, maka Rasulullah ingatkan kepada kita, segeralah lakukan ketaatan, kebaikan. Kalau sudah sakit, membutuhkan pertolongan, bahkan untuk kepentingan kita sendiri, kadang-kadang kita sudah sulit kalau tidak dibantu oleh orang lain. Nah, ini yang ketiga yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kata Rasul, au haraman mufannida. Apakah kalian baru mau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang masa tua yang sering membuat orang menjadi pikun? Sering sekali anak-anak muda ya mengatakan, nanti saja saya rajin sholat, rajin puasa nanti ketika saya tua. Padahal belum tentu tuanya itu tua yang sehat. Kadang-kadang ketika seseorang dalam kondisi sudah tua, maka segala keterbatasan pun bisa terjadi. Pendengaran sudah berkurang, penglihatan sudah berkurang, penciuman sudah berkurang.
Walhasil kondisi tua tentunya segala hal sudah terbatas. Maka sebelum datang masa tua itu, lakukanlah ketaatan kata Rasul, kerjakanlah kebaikan demi kebaikan. Apa? Karena seseorang ketika sudah tua, hartanya banyak, ingin berangkat umroh, haji, sudah sulit. Kenapa? Karena sudah tua, sudah sulit untuk melakukan ketaatan. Maka sebelum datang masa tua itu, ayo bergegas kita manfaatkan kesempatan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Rasulullah SAW menjelaskan ada sebuah doa yang baik untuk kita baca supaya kita terjaga dari masa tua yang membuat kita sering lupa. Masa tua yang membuat kita pikun. Karena ketika seseorang sampai kepada ardalil umur, kata Al-Quran, ardalil umur itu adalah umur kembali seperti masa kanak-kanak. Ingatannya sudah lupa, bahkan nama anak sendiri saja sudah lupa kadang-kadang, ya, apalagi ketaatan demi ketaatan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas sebuah doa. Doa ini baik untuk kita baca ketika kita sholat. Jadi setelah tasyahud dan sebelum salam, kita baca doa ini. Apa bunyi doanya? Doanya, kata Sa'ad, aku diajarkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan kepada anak-anakku sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebakhilan. Wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketakutan. Yang ketiga, wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepikunan. Wa a'udzubika min dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, ini doa yang baik untuk kita baca sehingga insya Allah masa tua kita tidak mengalami kondisi kepikunan yang merupakan kita untuk optimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, saya kira sudah lebih dari 15 menit sepertinya Ustadz menyampaikan. Kita baru sampai kepada poin yang keberapa tadi? Yang keempat ya, yang keempat. Sebelum datang 7 perkara tersebut, segeralah lakukan ketaatan demi ketaatan. Nah, sebelum nanti kita sempurnakan sampai 7 poin, atau nanti kita lanjutkan minggu depan, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan, saya kira kita buka ruang tanya jawab. Boleh bertanya tentang yang kita bicarakan tadi atau hal-hal lain yang bisa kita jawab. Silakan siapa yang memandu ini, silakan untuk boleh bertanya, atau nanti kalau memang tidak ada kita selesaikan sampai 7 poin tersebut. Ya. Gimana Mas itu, Juli? Kalau lanjut 7 poin sama tanya jawab, kelamaan ya. Boleh. Sampai jam berapa kita ini? Satu biasanya, Ustaz. Ya. Karena orang itu sedikit-sedikit, yang penting bisa sedikit tetapi rutin, dan insya Allah ya bisa kita sama-sama laksanakan. Kita lanjutkan dulu ya, baru sampai doa tadi minta dicatatkan. Ulangi doa tadi, Ustaz. Boleh, doanya kita baca ya. WA di share di grup ya Ustaz. Oh, kita share di grup, nanti saya share ke ini ya. Iya. Ini ya. Di share di grup. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni Kita baca sama-sama ya, saya pimpin ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma Allahumma inni inni a'udzubika a'udzubika minal bukhli Ina wa a'udzubika wa a'udzubika minal jubni ina wa a'udzubika an uradda an urad ila ila arzadil umri al-umar wa a'udzubika wa min fitnatid dunya fitnatin dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Jadi ada 5 perkara yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibaca setelah kita membaca tasyahud akhir sebelum kita salam. Nah, ini tradisi ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa inda duburi kulli shalah. Setiap di penghujung sholat beliau berdoa seperti ini. Oke, itu yang ke. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Yang bertanya. Berarti Ustadz, Ya. kita untuk sementara 4 poin ini dulu, lanjut. Akan datang baru sampai ke 7 poin itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ke tanya jawab. Sekarang poin ke. Oke, setelah 7 poin baru tanya jawab ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan poin berikutnya. Au mautan mujhiza. Yang kelima kata Rasul, apakah kalian baru mau akan melakukan ketaatan ketika datang kematian yang datangnya tiba-tiba? Maka sebelum datang kematian yang tiba-tiba tersebut, segeralah lakukan ketaatan. Saya cerita sedikit, guru-guru saya ini baru 1 minggu yang lalu, kalau tidak salah ya. Saya itu muridnya di pesantren, Ustadz saya, muridnya di pesantren Sakatika. Kemudian pas di Mesir bertemu lagi, ya. Lebih senior dari saya karena Ustadz saya. Dan setelah pulang dari Kairo, Mesir, tidak pernah sama sekali berhubungan SMS atau berjumpa. Tidak pernah ketemu karena tidak sempat bertemu di sebuah forum ya. Dan saya juga tidak punya nomor kontak beliau. Nah, ternyata hari itu sore asar, beliau ngirim SMS dan saya WA. Karena di WA itu ada foto, kan saya tidak kenal ini siapa ini. Tapi saya lihat fotonya sepertinya Ustadz saya, tapi lebih gemuk lagi badannya. Dan saya tanya, ternyata memang benar Ustadz saya. Ya. Dia sekedar mengucapkan apa ya, tahun baru Hijriah kemarin. Dia mengucapkan tahun baru Hijriah, dia sampaikan salam, dia ucapin selamat tahun baru Islam. Saya jawab ya, selamat, semoga sehat terus. Saya masih belum kenal. Saya cek fotonya, ternyata betul Ustadz saya. Dan setelah itu beliau ngirim lagi flyer poster bahwa dia malamnya itu akan ngisi pengajian. Di poster itu, hadirilah pengajian yang akan diisi oleh Ustadz beliau itu Ahmad Bisri Syakur gitu ya. Di Depok dia ngisi pengajiannya itu. Dikirimnya ke saya itu. Enggak tahu-taunya ketika maghrib tersebar kabar di grup-grup alumni bahwa beliau meninggal dunia. Bahwa beliau tadi yang sudah, bayangkan 2001 saya pulang dari Mesir, baru 2021 beliau WA saya. Nah, 20 tahun. Ya 20 tahun. Saya juga terkejut kok dari mana beliau tahu nomor saya begitu kan. Nah, beliau WA itu sekedar ngasih kabar itu saja.
Ya. Baru setelah saya tahu dia Ustadz saya doain Ustadz. Mohon doa juga sukses sehat terus. Beliau jawab, Insya Allah, amin. Dan beliau kirim foto tadi, foto dia akan ceramah malam itu, ngisi pengajian di Depok. Maghrib dengar kabar bahwa beliau wafat. Saya tanya teman-teman di Jakarta, apa benar ini berita? Baru sudah tadi beliau ngirim WhatsApp, saya bilang. Ternyata memang betul. Beliau ketika akan ngisi pengajian itu, selesai pengajian, mau sholat Isya itu, ya, ternyata ketika di kamar mandi, penyakit lambungnya itu naik gitu ya, kambuh lagi lambungnya itu, sakitnya itu, dan akhirnya tidak tertolong, dia wafat. Subhanallah, saya terkejut sekali. Baru sekali itu beliau WA dan beliau sepertinya ingin meninggalkan kenangan baik bahwa memang beliau orang baik. Nah, artinya apa? Tidak tahu kita al-maut, kematian itu datangnya sangat tiba-tiba sekali. Baru-baru ini kan anaknya gubernur kita nggak pernah disangka bahwa beliau akan wafat. Orang yang hebat, yang sukses, ya, Perca, almarhumah. Dan saya kebetulan pernah diminta doa ketika malam 3 di Gereja Agung, ya. Pak Gubernur cerita, dia bangga sekali dengan anaknya tersebut dan tidak pernah menyangka bahwa secepat itu dia akan pulang. Nah, artinya apa? Artinya kata Rasul, apakah kalian baru menunggu kematian yang datangnya tiba-tiba itu baru mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita tahu bahwa yang namanya kematian ini sudah punya jadwalnya masing-masing. Tidak perlu takut. Dalam kondisi corona ini kadang-kadang kita begitu takut, ya. Ingat saja Allah, ya, sudah menentukan, dan bagaimana kita wafat sudah juga Allah tentukan itu. Yang penting kita jalani dengan benar, jalani dengan ikhlas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, itulah kematian yang datangnya tiba-tiba. Ada kisah yang menarik saya pernah baca itu, ada seorang Bilal. Bilal ini yang biasa mandikan dan menghafani mayat, ya. Ini sebuah cerita saya baca di sebuah buku. Nah, ternyata sang Bilal yang bahasa kita ini, yang tukang mandikan mayat ini, dia ini dianggap bersalah oleh sang raja. Kata sang raja, orang ini harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia berbuat kesalahan yang besar. Padahal ternyata bukan dia yang bersalah, orang lain. Nah, besok ketika hari penentuan dia akan dijatuhi hukuman mati itu, malamnya dia bersama istrinya. Sang istri mengatakan, wahai suamiku, tidak usah takut. Yang namanya ajal itu sudah Allah tentukan. Kalau memang bukan takdirmu mati besok, kau akan selamat. Ternyata dia tidur malam harinya, dan pagi-pagi besok rombongan dari istana datang. Istana datang menggedor pintu. Dia katakan, nah, habis. Benar nih anak, aku mati hari ini. Dia dipanggil. Ternyata, kenapa dia dipanggil? Yang datang itu mengatakan, hai fulan, raja semalam meninggal dunia. Engkau yang harus bertugas mengkafaninya. Luar biasa. Dia yang sudah dijatuhi keputusan dia akan dihukum mati, ternyata sang raja yang mengeluarkan hukuman itu yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lagi-lagi kematian adalah sebuah misteri, dan kita berharap, dan tentunya kita semua kapanpun saatnya datang, kita berharap kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini yang ke-5. Yang keenam kata Rasul, awid dajjal fasyarrun ghaibun yuntazar. Apakah kalian baru mau akan taat ketika datang sesuatu yang ditunggu tetapi yang sangat buruk yang ditunggu itu? Apa itu dajjal? Jangan sampai kita baru mau akan taat kepada Allah ketika datang dajjal. Kenapa? Karena dajjal ini tugas dan fungsinya memang
mengkafirkan seseorang, membuat seseorang itu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan Dajjal ini memiliki keahlian yang luar biasa. Kemarau yang luar biasa panjangnya dengan keajaiban yang dikeluarkan Dajjal bisa hujan dan seterusnya. Jadi Dajjal ini memiliki keahlian-keahlian yang karenanya seseorang itu ya takut dan dia menuhankan Dajjal tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan nanti ketika datang Dajjal dia akan membunuh seseorang. Lalu dia katakan, yakin tidak orang ini saya hidupkan lagi? Jika dikatakan tidak yakin, ya, kalau saya bisa menghidupkan ini, kalian harus beriman kepada saya, kata si Dajjal. Ternyata Dajjal bisa menghidupkan orang itu. Setelah dimatikan, dia hidupkan kembali. Dan itu kemampuan yang dimiliki Dajjal. Nah, sesuatu yang menakutkan itu, ya, jangan sampai kita berjumpa dengannya. Ya. Karenanya, kata Rasul, segeralah. Jangan sampai datang Dajjal baru mau bertaat, baru mau beribadah, baru mau melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasul, awis-sa'ah, fasa'atu adha wa amar. Apakah kalian baru mau akan taat ketika datang hari kiamat, di mana kedatangannya itu begitu dahsyat dan menakutkan. Huru-hara hari kiamat tentunya kalau kita baca dalam Al-Quran begitu menakutkan. Bagaimana tidak? Belum hari kiamat, kita mendengar berita tentang tsunami, banjir bandang, Palembang baru kemarin diguyur hujan, sudah banjir, sudah sangat menakutkan, dan seterusnya. Nah, apalagi huru-hara hari kiamat. Maka sebelum datang hari kiamat itu, segeralah lakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Nah, inilah 7 kondisi, 7 perkara di mana kita dituntut untuk sebelum datang 7 kondisi tersebut, kita bersegera melakukan kebaikan yang bisa kita kerjakan. Sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, maka kita usahakan, kita kerjakan. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang mampu menjamin apakah dia terus dalam kondisi seperti saat, dalam kondisi sehat terus, dalam kondisi muda terus, tidak mungkin. Semuanya punya masa dan waktu. Nah, saya kira inilah beberapa poin yang perlu kita renungkan, dan semoga ini memberikan kekuatan iman kepada kita untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sering kita melihat orang-orang yang hidupnya hura-hura saja, seperti tidak pernah tahu yang seperti ini, maka kita jangan goyah, jangan mudah lupa. Ya. Kita terus harus dalam frame yang benar, dalam model yang benar, sehingga hadis-hadis yang seperti ini yang kita baca, pengajian-pengajian seperti ini akan terus mengontrol kita dan mengingatkan kita untuk terus bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira demikian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan seputar tema ataupun yang lainnya, Ustadz persilakan. Silakan Nidon mau bertanya. Kak Ali mau bertanya. Tadi, ayo ya. Insya Allah sudah paham kalau gitu. Tinggal saling ingatkan, ini yang penting, saling nasihati, saling mewasiatkan, dan ini sangat bagus sekali. Jarang-jarang keluarga bisa ngumpul dalam Zoom, ngumpul mendengarkan tausiah. Ini subhanallah. Keluarga yang barokah ya, insya Allah. Karena kata Al-Quran, apa? Keluarga yang berkah itu yang akan menyelamatkan kita. Walladzi taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi keluarga yang baik itu pasti akan
juga menjadikan anak keturunan baik. Amin. Kira tradisi ini sangat bagus sekali karena masing-masing kita butuh untuk saling tawasau, saling menasehati, saling mengingatkan. Benar. Kalau Ayo Juli. Biar agak itu ada yang nanya. Yai dulu mulainya jawab pertanyaan. Muhammad. Yai jawab, kakek. Beliau jawab. Dia yang nanya. Pak Ustadz mau nanya. Silakan, Yunda silakan. Perkenalkan dulu, perkenalkan. Yo, perkenalan dulu. Pak Ustadz, saya anak dari Ibu Nur Hayati, Bunda Nur Hayati dari Bandar Lampung. Oh, Nama. Nama Susi Juniawati. Mama Ping. Nama Ping. Nama suami. Nama suami Bahrul Ulum. Masya Allah. Panggilannya apa? Yuk Susi. Nama Ping. Ping, ya? Inilah yang banyak tanya tuh Ustaz. Oh iya. Kalau bacaan ada apa? Silakan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dapat kita persiapkan untuk ketika Dajjal tiba agar kita tidak terpengaruh? Itu Pak Ustadz. Kurang jelas tadi, ulang. Apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu kita persiapkan untuk ketika Dajjal tiba agar kita tidak terpengaruh? Kapan datangnya? Persiapan, Iya. persiapan Pak Ustadz, persiapan. Iya, Apa? Dajjal. iya. Dajjal atau ajal? Dajjal, ya? Ya. Oh, iya. Ya, baik. Boleh kita tampung dulu. Kalau masih ada yang lain, Yang lain. Ayo, Romi. Idan nanya. Lanjut. Belum yuk, lanjut dulu yuk, dengar dulu. Dengar dulu ya. oke, baik. Kita jawab dulu ya sambil menunggu yang lain kalau ada. Dajjal ini, sebagaimana yang kita jelaskan di awal, dia adalah makhluk yang Allah memang kirim dan ini adalah pertanda bahwa sudah akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman, di antaranya munculnya Dajjal, di mana nanti dia ini akan dibunuh ya oleh Nabi Isa. Nah, apa yang perlu kita siapkan ya ketika datang ini? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan ketika datang ini maka kita disuruh untuk membaca surat Al-Kahfi. Kata Rasul, barang siapa yang membaca 10 ayat ya, 10 ayat dari surah Al-Kahfi, ya, maka dia akan terhindar dari Dajjal, dari fitnah Dajjal. Jadi mulai dari Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu 10 ayat ya. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, ini disunahkan kita membaca surah Al-Kahfi juga setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Insya Allah. Salah satunya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal tersebut. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Kahfi ini memang di situ diceritakan berbagai kisah, di antaranya ya kisah tentang
para pemuda yang memang mereka kuat menjaga keimanan, ya, pemuda Ashabul Kahfi, di mana mereka mendapat ujian dan cobaan, tetapi dengan kekokohan iman mereka, mereka terselamatkan. Dan Allah SWT berikan keajaiban kepada mereka, sehingga mereka tidur di gua kahfi tersebut itu lama. Nah, jadi ini yang sesuai hadis Rasulullah SAW, dibaca sehingga kita akan terhindar dari gangguan atau fitnah Dajjal tersebut. Selain dari itu, saya kira tentunya ilmu agama yang perlu kita persiapkan untuk generasi anak dan keturunan kita. Maka sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang kita dulu, orang-orang tua kita dulu, pendidikan agama ini yang begitu urgen, sangat penting. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi penyelamat. Ya, ketika anak kita dari kecil sudah diajari ngaji, sholat, insya Allah ketika dia tergelincir, maka dia akan segera kembali. Kenapa? Karena dia pernah belajar kebaikan, pernah belajar sholat. Nah, saya kira itu jawaban untuk Ayunda tadi ya. Terima kasih. Sekali pertanyaannya. Nak ngapal ke Surokati. Ya, minimal dari ayat 1 sampai 10. Itu masih coba nyambung dikit lagi. Dajjal itu mulai dari sekarang sudah ada gangguannya Pak Ustaz? Belum? Ya, Dajjal itu akan hadir di akhir zaman. Dan dijelaskan dalam beberapa riwayat. Bentuknya dia itu menyerupai seseorang yang buta sebelah matanya. Ya. Dan tertulis di jabhanya, di keningnya itu ada tulisan kafir. Tulisan kafir. Nah, kata para ulama, ya belum muncul itu. Tapi tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tandanya sudah banyak. Nah, terkait dengan akhir zaman, ya, akhir zaman ini, dan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, kalau bisa kalian meminta kepada Allah supaya tidak sampai hidup ya menemui akhir zaman. Kenapa? Karena memang fitnahnya luar biasa besar, banyak ya. Maka kita minta diwafatkan sebelum datangnya akhir zaman itu. Tadi Dajjal akan menghilangkan keimanan kita ya. Makanya kita diingatkan untuk terus taat mempelajari agama sehingga hal-hal yang mirip-mirip seperti Dajjal ini kita bisa hindari. Saat ini kan banyak ya. Ada orang yang menyerupai orang yang pintar ya, sehingga kadang-kadang kita yakin ini ngalai Tuhan, ini hebatnya ini orang ini. Nah, itu bukan Dajjal, tapi dia sedikit banyak sudah ada keahlian dari Dajjal tersebut. Tadi ingatkan untuk tidak terjerumus ya. Kadang-kadang karena tidak pernah sembuh-sembuh kita ya, akhirnya kita ke dukun, di mana dukun itu menggunakan keahlian-keahlian Dajjal tadi. Nah, jadi memang Dajjal belum datang, tetapi boleh jadi yang menyerupainya sedikit banyak sudah ada ya, keahlian-keahlian yang melupakan seseorang dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Indah. Iya, terima kasih. Lanjut. Siapa lagi bertanya? Nung, kayaknya tadi Kali nanya, Kali. Umat Kliai itu tanyalah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung di surat Al-Kahfi itu ada cerita tentang Ya'jud dan Ma'jud. Iya. Itu bagaimana ceritanya itu? Bakal keluar apa? Kira-kira setelah Dajjal keluar apa? Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Hilang itu Belan suaranya. Kedengaran enggak? Iya, iya. Hilang.
kurang Oh, yang penting masuk. Tentang Ya'juj dan Ma'juj di Al-Kahfi. Yes, Ya'juj dan Ma'juj di surah Al-Kahfi. Ya, memang ini juga tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman di mana mereka ini nanti akan keluar lagi ya, sehingga mereka nanti akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 94 misalnya Allah ingatkan tentang orang-orang yang akan merusak ya, dan mereka itu diantaranya adalah Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka yang menimbulkan kerusakan. Memang terjadi beberapa perbedaan pendapat yang mengenai siapa dan apakah sudah muncul Ya'juj Ma'juj tersebut ya. Tetapi yang kita ketahui bahwa Ya'juj Ma'juj itu sampai sekarang belum keluar, dan dia nanti akan hadir, jenis manusia Ya'juj Ma'juj ini akan hadir pada akhir zaman. Dalam beberapa riwayat disebutkan mukanya lebar, matanya kecil, sipit, warnanya putih di rambut mereka ya. Ini penjelasan dari beberapa riwayat. Segala-galanya atau beberapa? Ya, mereka itu kaum Ya'juj Ma'juj itu Seluruh ayat Al-Kahfi. yang kita perlu baca tadi 1 sampai 10 saja. Oh, sudah Ya. dikasih tahu nanti. 10 aja ya Pak Ustadz. Ya, untuk Dajjal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, baca saja dari ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 10. Ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai ayat 10 Kak. Ya, makanya kalau kita bisa membaca Al-Quran surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu kalau bisa seluruhnya lengkap. Ya, 110 ayat itu kita baca, tetapi kalau memang kesibukan banyak, tidak sempat, minimal kata Rasul bacalah 10 ayat di awal tersebut. Bagusnya malam baca apa siang, Ustaz? Tidak ada penjelasan khusus siang dan malam, tetapi kita dianjurkan untuk membacanya pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Terserah ya Pak Ustadz mau. Ya, terserah mau siang mau malam, penting dia masih hari Jumat. Itu surat Kahfi aja Itu ya sekiranya Pak Ustadz. jawabannya. Ya? Nggak ada surat lagi selain surat Kahfi. Nah, Oh ya, yang ada mengenai Ya'juj Ma'juj itu surah Al-Kahfi. Yang lainnya tidak diriwayatkan terkait khusus dengan Ya'juj dan Ma'juj. silakan. Masih ada? Mang Ali. Kali. Lanjut. Anyo Mang Ali. Ridho kamu Mang Ali? Masih kemun. Suaranya Mang Ali. Mic-nya buka. Oh, mic-nya masih tertutup. Anak malam memang. Munnya Mang Ali, munnya. Iya. Nah, dah. Silakan. Ya sementara ini saya belum bisa menanya ya. Saya baru nyimak. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Lagi dikumpul ini pertanyaannya. Saya mau kenalan juga dengan Pak Haji Soleh. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu lah ya. Ya, kenalan dulu lah. Mungkin Pak Haji Soleh belum kenal sama saya ya. Ya, Tapi betul. dengan orang tua saya kenal. Saya anak almarhum Abdul Gopar. Oh, iya. Iya. Tahu kan ya, Pak Haji? Ya, di mana tinggal Mak ini?
Aku tinggal di Jakarta, daerah Celduk. Masya Allah. Aku dulu kan sama dengan Budin, satu rumah waktu di Petamburan sama Kak Tori. Tapi Budin sekarang di Lenteng Agung. Udah jarang ketemu juga. Lama tak balik Ada balik ke Dusun? Kalau dulu lagi orang tua masih ada, tiap tahun balik aku. Tapi ini lagi jarang juga lah, 2 tahun udah balik. Yo, pokoknya kalau sholat tuh beliau tuh lagi imam dulu di Dusun tuh sama Mang Tohir. Dua tuh. Yo. Jadi lenggok bacanya tuh ingat kan? Iya. Lagi kecil-kecil kan. Sholat di masjid itu. Khotib beliau itu kan. Berdua tuh. Alhamdulillah gabung silaturahim jadi. Iya. Insya Allah nanti minggu-minggu yang akan datang bisa banyak pertanyaan juga nih. Siap. Insya Allah. Ayo, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adiknya Kak Bidil, kakaknya Kakaknya, aku yang paling tua. Iya. Kakak. Iya. Dengan Pak Iji kan keponakan itu Pak Iji. Anaknya Rumi, iya, adik saya. Pak Iji. Iya. Di Jakarta Pak Iji lama udah Di ketemu. Jakarta. Iya. Insya Allah ke depan kajian kita tentang apa ini? Inilah atau mana? Apa misalnya ngaji sikok buku hadis misalnya di berurut. Iya Pak Ustadz. Pak Haji Sapai. Pak Haji Sapai coba. Misalnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu kita kan sepakat. Mintanya ngaji ngaji tentang pakai kitab. Pakai kitab. Ya. Jangan kuat-kuat ya suaranya. Misalnya saya lagi buka. Misalkan, itu kan. Atau yang lain-lain. Kemarin itu tuh sepakat belajar kitab apa ya? Romi, mana Romi? Kitab Sejarahnya itu tiap bab kan, dalam kitab kan bab per bab. Romi, kitab apa kemarin nih? Apa nama bukunya, tentang apa? Fikih atau tentang hadis? Pernah belajar Iqazul Himam. Pernah dipelajari. Apa namanya? Iqazul Himam. Al-Hikam. Al-Hikam. Oh itu tinggi itu bacaan itu. Hikam atau boleh dapat ya. Tasawuf itu. Boleh usul lah. Boleh. Mungkin lebih ke fikih baik Ustaz. Yang kitab yang ringan-ringan, yang umum. Apa ya? Yang umum Safinatun Najah. Mungkin itu usul dari kita. Baik. Di dalil Quran sudah, Ustaz. Apa namanya? Di dalil Quran. Di dalil Quran, tafsir itu, kitab tafsir. Pernah di. Ya bisa, tapi dia itu kajiannya lebih ke kajian bahasa dan kajian politik itu kalau Zilalul Quran. Kalau mau tafsir nanti kita cari kitab tafsir ya. Yang ada itu tafsir lengkap di dalamnya juga ada fikih itu
tafsir Al-Qurtubi. Nah, itu di dalamnya ada itu. Misalnya dia membahas tentang Al-Fatihah itu dari sisi fikihnya, dari sisi bacaannya ada itu. Kalau membaca tafsir Al-Qurtubi ya, Jamul Ahkam misalnya. Bisa. Jadi kita mau tafsir ini, tafsir atau hadis atau fikih. Kalau yang di dalamnya ada tafsir ada fikih, itu tafsir Al-Qurtubi di dalamnya. Jadi lebih luas dia. Sama Mas itu karena diolah senior, istilahnya senior aja ya. Istilah itu senior umurnya tadi kepengen kan tasawuf tadi. Tasawuf, ya. Yang Ujiati tadi. Oke, tadi. Ya. Oke. Ini tinggi dikit. Boleh karena yang fikih boleh untuk yang muda fikih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku boleh ngusul ya, kalau bisa hadis-hadis arba'in aja tuh, yang 40 hadis itu coba kita bahas di situ. Oh, hadis arba'in. Yo. Bisa. Ya. Ya, di dalamnya ada hadis, ada fikih juga itu pembahasannya kan? Iya itu bayarnya. Betul. Boleh nanti begini disepakatilah apa kayak gitu siapkan. Boleh. Iya. Disepakatilah misalnya yang mana Lalu malam Jumat berarti Dinda bisa apa ke langsung malam Jumat ya? Ada usulan ini, ada pengen ke malam Sabtu karena malam libur. Nah kayak itu misalkan sekarang. Oh, malam Sabtu ya? Bisa tak? Jumat malam Sabtu bisa. Bisa ya. Nah jadi kayak masih usul itu ya. Apa masih malam usul. Jumat, apa nanti berubah malam Sabtu, insya Allah berarti Dindo bisa. Dan kita lihat juga semoga bisa, maksud aku kan. Iya, betul. Kalau mau dikaji tadi hadis Arba'in Nawawi itu sangat simpel ya, kecil dan semua bisa pegang itu. Nah, kitabnya seperti ini kan? Iya. Ini kan sudah ada Indonesianya, tinggal kayak kita jelaskan di syarah. Saya hadis pertama tentang amal tentang niat. Amal tergantung niat. Itu kan juga ada kajian fikihnya ada, kajian tasawufnya juga ada tentang niat. Nah, ini bisa kita gabung di dalam pembacaan hadis ini. Bisa jadi satu pertemuan satu hadis misalnya kan. Kita baca sama-sama dulu. Baru setelah itu baru kayak siapa yang nak baca dulu silakan baca hadisnya kan. Atau yang muda-muda ngapalnya lebih bagus. Musyawarah yang sebaik-baiknya kan. Iya, betul. Mana kosong tidak belajar. Aku kira itu hadis arba'in itu lebih komplit lagi ya Pak Ustaz. Singkat, ya, tapi lebih komplit dia dan simple bisa semuanya masuk. Nanti tetap saja nanti misalnya ada hal-hal yang menjurus ke tasawuf misalnya kan. Iya. Tetap kita kaji, misalnya dalam membahas tentang niat, tentang mencintai seorang Muslim, itu kan masuk juga kajian tasawuf itu. Bisa kita kaitkan dengan itu, ya. Nanti tentang fikih misalnya kan, ada juga pembahasan tentang fikih, ada juga pembahasannya, ya. Tetap di dalam kitab Arba'in Nawawi. Boleh saja, nanti silakanlah kalau memang arba'in kita siapkan atau yang lain juga. Insya Allah Ustaz siapkan insya Allah. Ya. Insya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Amin insya Allah. Langsung baik Pak Ustaz diputuskan. Diputuskan. Bantu. Tadi rangkum galo-galo Kak, kalau bisa. Ya, kalau terangkum semuanya, makanya nanti kita akan bahas kenapa Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis ini. Karena di dalam ini terangkumlah Islam itu di sinilah.
Jadi beliau memang mengumpulkan hadis-hadis di mana hadis-hadis itu ya mewakili seluruh lini dari ajaran agama Islam ini. Jadi kata para ulama cukup hafal 42 hadis ini telah selesai lah itu. Ilmu agama itu ada di sini semua. Nanti minggu depan itu kita sepakat Pak Ustadz. Boleh kita sepakat. Kita pakai. Dan ini boleh dicari aja di pasar, ada jualannya. Jadi sambil dengar sambil jenguk artinya kan. Aduh ini. Ya beli bukunya gitu. Iya. Lain itu kan bukan Itu yang Pak Ustadz itu karangan An-Nawawi ya? Iya, Arba'in Nawawi. Jadi Arba'in ini banyak, tetapi yang lebih masyhur Arba'in Nawawi yang lebih masyhur dan dipelajari di banyak tempat itu Arba'in Nawawi. Yuk gambarnya Kak, buku tuh Kak, itu Kak Ustadz. Ini ada Nawawi. Arba'in Nawawi. Kayak kitab besarnya ini, sarahnya di sini. Nah, ini yang Arab, ini yang jilid besarnya, ini syarahnya, penjelasannya. Itu ringkasannya. Itu ringkasannya. Yo, ini sekedar kumpulan hadis-hadisnya baik. Istilahnya itu teks hadis baik di sini. Ya. Cuma memuat 42 hadis. Alhamdulillah ya Allah. Jadilah 42 hadis. Baca nak ngaji hadis, baca nak ngaji kitab. Betul. Insyaallah. Ustaz akan nanya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Idon anaknya Bejum. Ya. Ini Ustaz, kalau kita subuh tadi tidak kunut, kan lagi ada tidak kunut. Iya. Permasalahan kunut subuh ini memang ada beberapa pendapat ya. Kalau mengikuti mazhab Asy-Syafi'i maka wajib kunut subuh. Maka orang yang tidak kunut subuh itu disuruh sujud sahwi. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab yang lainnya seperti Imam Malik ya, Ibnu Hambal itu tidak mewajibkan kunut. Tinggal kita di mana sholatnya. Kalau kita melok, imamnya berkunut, melok berkunut. Kalau imam tidak berkunut, berarti kita melok tidak berkunut. Mak mana kita dewean, kita melok, mak mana wong tua kita dulu. Kakek kita dulu kira-kira berkunut dah. Sudah melok berkunut. Kenapa? Karena ajaran kakek nenek kita dulu itu sudah benar kalau itu sudah bagus. Kenapa? Karena mereka itu belajarnya memang benar-benar belajar. Jadi kalau kita sholat di masjid, kebetulan masjidnya kunut, ikut kunut. Kalau imamnya tidak kunut, tidak ikut kunut. Ketika kita sholat berjamaah. Tapi kalau kita dewean, nah, yang selama ini kita pelajari dari wong tua, kakek nenek kita, itulah yang kita ikuti. Yang terbiasa kunut, silakan kunut. Yang memang tidak masalah juga. Ini masalah khilafiyah dalam fikih. Ya. Tidak menjadikan sholat subuh itu tidak sah. Seperti itulah penjelasannya. Ya, Pak Ustadz, saya nanya menyambung pertanyaan si Idon tadi masalah kunut. Ya. Kalau saya pelajarin di sini ya, kalau umpama kita bersolat dengan jamaah yang tidak kunut, tapi kita juga wajib sujud sahwi. Apa benar? Oke. Dalam kondisi kita bermakmum dengan imam, maka kita tidak harus sujud sahwi. Tidak harus sujud sahwi karena kita bermakmum ya. Maka apapun yang dilakukan imam itu yang kita ikuti. Kalau kita sujud sahwi sendiri berarti kita mufarik lil imam. Mufarik itu arti kita keluar dari
berjamaah dengan imam Berjamaah, tadi, ya. maka pahala berjamaah kita hilang. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari apa yang dikerjakan oleh imam kita. Iya. Nah, jadi seperti Oh, itu iya, pembahasannya. Kalau kita berimam, jadi makmum ya, jadi makmum. Jadi kita ikuti saja dan itu tidak membatalkan sholat subuh kita, walaupun kita bermazhab Syafi'i. Nah, itu yang terjadi. Saya kira seperti itu jawabannya. Iya, iya, iya. Jadi banyak, ada juga perbedaan ya, Pak Ustadz. Kalau di sini tuh ya ada yang mengajarkan wajib sahwi juga. Ya, ada yang mengatakan demikian, tetapi kalau saya memilih, kalau kita sudah sujud sahwi, itu artinya kita tidak lagi bersama dengan imam. Kita Imam, sudah iya. mufarik lil imam. Sendirian kan? Sendirian jadi pahala kita bermakmum tadi, berimam tadi sudah hilang karena kita keluar niat dari imaman tadi. Sholatnya tetap sah. Ya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ustaz, informasinya. Ya, sama-sama. Insyaallah. Terima kasih. Gimana ini? Udah hampir jam 10, Pak Ustadz. Oke, insyaallah. Biasanya jam berapa kita mulai? Ini jam 8 ya kita mulai atau setengah 9? 9 tadi ya. Setengah 9 ya? Ya, insyaallah ya. Jadi kurang lebih 1 jam, setengah 9, dari jam setengah 9, jam setengah 10 selesai. Cukuplah ya dah. Ya, insyaallah. Oke. Ini taruhlah pertemuan pertama kan. Ya, pertemuan pertama insyaallah. Jadi mulai minggu depan kita sudah membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah insyaallah. Yang itu. Nah, ada fikihnya juga, ada tasawufnya juga ya Pak Ustadz ya. Ya, betul. Nanti kita kupas juga di dalam itu. Ya, itulah. Baik, kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca surah Wal Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aziim. Subhanallah. Demikian saja yang bisa kita kaji malam hari ini. Semoga ada manfaat dan kebaikannya. Insyaallah kita galau-galau sehat walafiat dan berjumpa lagi. Dia tahu kapan lagi kita berjumpa Jumat apa ya. Dan saja mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu Pak Ustadz. Oke, Yunda, Kando, izin, galau-galau. Doa gak? Kak Soleh doa. Halo? Doa gak? Doa. Doa Kak Soleh. Kakak kedengaran. Doa gak? Pak Ustadz doa. Lagi mau berdoa. Minta doa. Gak kedengaran Pak Ustadz. Sudah ditutup. Ustadz Arapuru doa, Ustadz Arapuru. Ustadz lagi nggak kedengaran kan? Buya doa Buya. Doa Mang Ali. Ayo Mang Ali doa. Mang Ali doa. Pak Ustadz aja yang doa, yang Abdul. Mang Ali udah keluar Mang. Udah pulang. Ya. Doa. Ayo doa Mang. Jadi kajian kita yang akan datang malam Jumat ya. Lanjut Oh, iya. baca. Ya, Moham. Hah?
Cuma jadi kayak kalau misalnya 3 minggu soleh, 1 minggu kakak beresin gitu. Seminggu sekali apa? Seminggu sekali. Baseng, ini minggu depan masih lanjut ini. Kalau menurut dia tadi boleh tiap bulan. Nah kita jadwalkan. Bentar dia ditutup tapi tak berdoa lagi dah minta. Ngalim itu kaget bercerita dulu. Iya. Panggil aja doan. Nong. Bisa begadang manggil dia biar. Oh jangan ya. Tak mau begadang. Begadang manggil kakek. Sampai jam 1 Mikam. Biar Ayah mana Ci? Aduh. Selamat doang, selamat. Libur. Jadi sampai jam 1 ngantuk yuk. Sekarang yang 2 kali, jadi kali yang berdoa. Sudah berdoa apa masih ngobrol lah dulu. Belum apa? Tadi hari malam Jumat apa ya, malam Jumat. Jadi nak malam Jumat apa ini? Itu kan permintaan yang mau begawe. Kalau kami ini nurut ya. Malam Jumat. Jangan itu. Pak Haji Sapi'i suruh doa. Pak Haji lah ke belakang. Di Ali lanjut doa di Ali. 5 kali doa baru deh ngobrol. Doa lah. Akhir pertemuan BBH pendek. Kali doa selamat. Betty. Doa pendek baik ya. Ya, pendek be, doa akhir Ya. pertemuan. Pendek laju lah. Ada Betty itu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wa ala ali sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqrilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la nusisana kama anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu qabla ridho walakal hamdu ba'da ridho iza raditu anna daiman abada. Allahumma aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'budana wa tammin taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa diyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal mandal hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana wa bainahum bil khair rabbi warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma astur uyubana waqsib kurubana wa taqabbal minna hasanatina wa tajawaz anna khotoyana wa alna bisolihin wa sur ma'al mukarrabin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min din wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azmi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika minal ghalabati wa qahrir rijal. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya wa bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya wa bi husnil khotimah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la
lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi hablana minas solihin, Rabbi hablana minas solihin, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah terang, mari. Menurut kamu Ustaz Saleh itu ada dia. Di Eli apa kabar? Halo. Tante dipanggil, Tante Eli. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana Bibi ini? Lali. Mana Bibi? Halo, ini lagi di dalam. Oh, tak milu. Lihat. Lihat ya. Teknisinya. Tante Eli sehat. Alhamdulillah. Kamu ada sudah. Ya. Iya. Bela tadi. Sehat apa besok? Ada. Kayaknya sebelumnya pakai laptop dia nih HP. Ini siapa nih yang siapa namanya? Pipin. Ya, siapa tuh? Siapa aku belum tahu. Pipin. Oh, Pipin. Pipin. Siapa ya? Aman. Hah? Rahman. Oh, Rahman ya. Rahman itu lagi di mana, Cak? Bang Ali ke Dusun dak? Rahman tugas luar Beham luar kota. Insya Allah. Balik. Kalau balik mesti ada sertifikat vaksin. Iya. Iya. Aku sudah. Beli belum. Sama lewat darat. Karena dia mau nanya dokter dulu. Ya, dia harus sehat dulu baru vaksin. Iya. Bang Ali aman lewat darat, aku nak dulu. Mami itulah kau ini. Aman lewat darat, aman lewat pucuk, dah baca aku melu. Aku mau nanyain Pak Izi dulu. Kalau dia balik, aku balik insya Allah. Pak, Titin nggak diundang? Ada galau? Titin. Pipit. Titin. Siapa? Titin, Tante. Ayo Titin. Kan biasanya di grup kan? Katanya langsung enggak ini undangan kayak itu. Di silaturahim kan diundang, tidak ada Tinggal masuk baik. Di rumahnya ada undangan yang gitu nih, Bay. Iya, yang ada anak-anak emak baik, Mak ya. Iya. Bang Salin namanya. Kan Teli itu, Mak.
Nah, Tante Teli ada di mana undangannya? lagi nunggu kami besok nah. Undangan Tante Eli ada Tante. Apa? Undangan apa itu? Kerusun. Adiknya Mang Ali ngawin kan? Oh, kakak. Adik Bidil, adik Bidil. Adik Piko lagi, Ida. Ibu Tante Eli tanggal berapa? Tanggal 12. Minggu depan. Oh, insya Allah. Ya. Ayo mudik rame-rame. Ziarah. Bis kota. Kalau mudik. Aja deh, bodek deh kalau. Ayo, ziarah kita. Ya lanjut ya. Allah. Kak Adi mode. Ini yang kecil itu ngomong Kak Adi mode. Insya Allah. Dia nak ngajak emak, dia nak mudik. Wah, lemak ya. Ngali mode yuk. Insya Allah. Ulang doa baik. Mode tante kita. Iya. Tuh, di Lampung. Tante Eli mode, Tante Eli. Kata tante tuh. Tahu nggak apa caranya? Sih. Tante kalau mode aku Nggak, Tante Eli kayak dijemput. Ya, jemput aku beda, Bibit. Dah, yuk. Kaiko. Dah, ini tuh Upo dengan Ayu. Upo sangat. Milu mangali kau. Oi, aku nih nengok Buya itu cuma terus dari tadi. Sebabnya hidungnya bayang tuh Ji. Hidungnya saja itu jengok. Wah, nah betul apa ini? Kalau aku keningnya baik. Bener, keningnya saja. Apa ini topinya pecinya nyungak cak ini dan tadi ngawasinya gitu aku matoku dia ada jingan. Anong. Apa kabar terbaru Kak Lala? Yo, Kak Lala mak mana no? Kak Lala tuh alhamdulillah udah balik ya ke rumah ya. Cuma masih apa ya? Masih proses penyembuhan. Pemulihan ya. Iya. Masih proses penyembuhan. Semoga sembuh total. Amin. Minggu. Mang Ali udah liatin juga kemarin ya, Mang? Sudah. Sudah bisa duduk. Ada aku ke rumah kemarin tuh.